Saya dengan sini studi barunya perkenalkan dulu atau langsung materi? Karena kenalan kalau kita ada kenal berarti kita ada sayang. Saya bukan berarti hati ke hati, tapi saya berarti karena cinta dengan orangnya. Maksudnya cinta, kita kalau ketemu di jalanan kita pastikan saling tegur sapa. Saya kalau langsung begini langsung mengingatkan oh namanya ABCD tidak enak. Siapa tahu pasti pas kita ketemu di jalan tolong saya ditegur. Jadi kalau misalkan saya nggak kenal lagi. Nama saya perturan di sini Mujianto, pangkatnya Aibtu. Aibtu pangkat kelawar. Pangkat yang tidak bisa ditambah lagi. Makanya segini terus. Kalau saya tidak sekolah, tidak akan tambah lagi. Karena saya sudah mau pensiun, tidak lama lagi, makanya saya istirahat di sekolah. Jadi bagus saya berusaha untuk membesarkan anaknya aja. Biar sekolah yang lebih tinggi. Jadi namanya Mujianto, sekolah saya terakhir SMA Ujar. Kemudian alamat saya di Dusun Tampil Tuan. Tahu Tampil Tuan? Tampil Tuan sama-sama Candi Mulyo. Kalau masa kerja saya pertama kali saya di Kalimantan Timur. Itu malam buana ini dari Kalimantan Timur kurang lebih mau 2 tahun. 20 tahun maksudnya 20 tahun. Kemudian saya berusaha untuk pindah ke Magelang. Akhirnya tahun 2009 saya pindah di Magelang. Saya ditempatkan di Polres Magelang. Setelah di Polres Magelang, kemudian saya ditempatkan lagi di Candi Mulyo. Candi Mulyo kembali lagi ke Polres Magelang. Terakhir saya di Polsek Sawangan yang ditemani sama Pak Galih. Kemudian saya di situ menjabat sebagai KSPK. Kalau Pak Galih ini jabatannya sebagai Babin Kamtipmasnya, khususnya di wilayah Ketuk, wilayah Kapuan, ini Pak Galih. Jadi kalau ada apa-apa, nanti berhubungan langsung pada Pak Galih. Kemudian untuk istri satu aja tidak habis-habis. Satu aja tidak habis-habis. Makanya nanti kalau laki-laki kalau udah besar, apa mbaknya udah besar, kalau perempuan jagalah lakimu, kalau laki-laki rawatlah istrimu dengan baik, jangan disia-siakan. Ya. Dan sampai nanti pilihannya setelah nikah kira-kira mau berapa tahun, nanti bosan lakinya, boleh. Karena laki-laki wajib menjaga istri. Kemudian untuk anak saya ada 2. Kebetulan anak saya ini cewek semua. Kelas kalau anak saya sekarang umur 22, lulusan S1. Kemudian kedua sekarang masih di sekolah di Solo. Mungkin Agustus September sudah lulus sudah. Kuliah di Solo. Agustus sudah selesai. Kita semua wajib misalnya mencari ilmu. Kenapa? Untuk masa depan adik-adik ibu sekalian. Ada lagi yang ditanyakan? Kira-kira apa lagi? Habis toh? Bisa? Nanti di sini belajar sama saya, hanya tak suruh nonton gambar. Ini nonton gambar, tapi dicermati, jangan dilihat gambarnya. Dilihat fungsi dan manfaatnya, ya. Kita mulai, jadi ada lagi lah yang ditanyakan? Ya. Ini nanti akan saya sampaikan bahwa kami dari Polsek Sawangan akan menyampaikan tentang kenakalan remaja maupun bahaya narkoba. Oke? Ya, lanjut.
Adik-adikku sekalian, bahwa tanggung jawab orang tua ini sungguh berat. Kenapa? Dari mulai adik itu dari orang tua itu bersujud atau dilahirkan, kemudian keluarlah dua pasangan dengan jumlah dengan anak. Akhirnya anak dirawat, dijaga, dan dibesarkan. Sehingga anak itu akan tumbuh. Setelah tumbuh, anak itu bergerak untuk berangkat ke sekolah. Sekolah untuk apa? Untuk mencari ilmu. Ilmu untuk apa? Untuk masa depan. Masa depan apa? Masa kalau nanti kita sudah dewasa, kita untuk berlian dengan orang tua yang kemarin bisa membesarkan kita. Kita lanjut lagi. Orang tua membesarkan anak kita ini dengan tujuan apa? Ke sekolah. Ini hal seperti ini hal yang tidak bagus. Ini kami contohkan hal yang tidak benar. Kalau kita berangkat sekolah, kita usahakan kita harus. Kalau yang belum jalan kaki, karena pertama untuk jaga kesehatan. Kedua, bahwa raga kita ini dibesarkan untuk membuat jasmani kita lebih sehat. Itu lebih sehat kalau kita jalan. Soalnya kalau kita berangkat dan naik motor, ya kalau kita ini nanti misalkan selamat. Kalau seperti ini kan nanti jatuh. Kalau misalkan jatuh, ada apa-apa resiko dari adik-adik sekalian. Jadi orang tua dari mulai kecil kita ajarkan ke sekolah, kemudian setelah besar. Ini pada zaman dulu, kalau zaman dulu kan sudah seperti ini. Ini zaman sekarang sudah zaman modern. Apalagi kalau di pondok sini banyak santri-santri yang di sini tinggalnya di pondok. Tinggal pondok, tak mungkin seperti yang bergambar seperti ini. Kita lanjut. Komunitas teknologi salah sasaran dan langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Zaman sekarang ini zaman teknologi, zaman yang modern, sehingga kita harus waspada. Kita waspada dengan adanya teknologi yang mungkin akan membahayakan bagi kita. Karena apa? Kalau kita salah sasaran atau salah menggunakan, kita akan menjadikan orang yang tidak akan bagus. Contohnya anak seperti ini. Anak seperti ini belum boleh untuk membuka komputer atau membawa HP. Aku yakin di pondok sini akan dilarang dengan menggunakan HP sembarangan. Karena apa? Kalau kita salah sasaran membuka HP di sini terdapat macam-macam bahaya yang ditimbulkan. Sedangkan HP itu manfaatnya kalau misalkan kita belajar. Kalau kita belajar, kita yang tidak tahu pasti akan tanya sama Mbak siapa? Google. Nah, Mbak Google. Betul. Kalau di HP, kalau misalnya kita belajar atau santri yang belajar di pondok, yang mungkin di situ ada pelajaran yang mungkin belum pas atau belum tahu, pasti akan tanya sama Mbak Google. Mbak Google itu yang perlu tanyakan. Kemudian setelah tahu dari Mbak Google, kita tanyakan kepada guru pembimbing. Tujuannya apa? Kalau misalnya Mbak Google itu memberitahu, disamakan dengan guru atau pengasuh pondok, itu akan lebih pas lagi. Karena apa? Di situ akan pasti akan membedakan. Oh, kalau di Google seperti ini, kalau guru ini saling menyangga, berarti komunikasi antara murid atau santri dengan guru akan lebih bagus. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan anak kecil sudah dibuka seperti komputer seperti ini, nanti salah buka sasaran, siapa tahu. Dan aku yakin anak-anak di sini yang pernah bawa HP pasti pernah membuka hal yang tidak benar. Ya tidak. Inilah manfaatnya, makanya jangan sekali-kali membuka bahaya, terutama masalah HP ya. Dan aku yakin kalau santri di sini sudah tahu lah. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Jangan sampai ya, karena ini membahayakan diri kita sendiri.
Karena HP ini memang rawan sekali. Kalau tidak bisa memanfaatkan akan berbahaya bagi dirinya sendiri. Lanjut. Yang adalah tren khayalan pemuda sekarang. Kurang waspada atau kurang diwaspadai dari kedua orang tua, akhirnya anak ini akan membuat jati dirinya sendiri. Jati dirinya sendiri akan terwujud pada saat anak-anak seperti ini. Kadang-kadang anak-anak seperti ini biasanya aneh-aneh. Siapa yang di sini suka aneh-aneh? Ada enggak? Jadi orang yang suka aneh-aneh ini ingin tahu orang lain akan mengatakan wah, padahal wah itu tidak bagus. Wah itu adalah orang yang ingin disanjung dengan orang lain. Kalau orang yang ingin disanjung dengan orang lain ini akan membahayakan juga. Karena apa? Karena orang ini akan membuat sensasi di suatu kelas atau di lingkungan kelas. Yang kedua lah anak pang. Anak pang ini orang yang tidak terpelajar, orang yang kadang tidak tahu arah tujuan kemana kita belajar, sehingga orang ini akan membuat anak-anak di jalanan, suka di pinggir jalan, suka yang tidak ada bermanfaat. Tapi aku yakin kalau di pondok pasti punya jam-jam tertentu yang bisa menambah ilmu panjenengan. Untuk impian apa yang ingin catatkan untuk adik-adikku, terutama perempuan, pasti akan punya gaya yang lebih bagus lagi. Gaya yang bagus bukan berarti masalah kecantikan. Kalau di pondok lebih bagus cara berpakaian, cara berbahasa, cara untuk bertindak atau cara tingkah lakunya itu akan mencerminkan dirinya sendiri. Kenapa? Di pondok pasti akan diajari banyak macam, diajar ngaji, diajari akhlaknya, diajari keimanannya, semua akan tercampur di situ. Mari kita ajaran yang ada di pondok ini kita laksanakan dengan baik sehingga dengan menjadi turunan nanti untuk masa depan panjenengan. Lanjut. Lanjut. Inilah masa-masa sekarang ini yang kurang kewaspadaan, terutama pemuda-pemuda. Inilah calon generasi yang tidak benar untuk sekarang ini. Generasi-generasi seperti inilah yang akan merusak nanti di masa depan kita. Kenapa? Bangsa yang lain itu akan merusak negara kita ini dengan cara yang tidak pas. Mungkin dengan jalan orang ini seperti contoh seperti ini. Generasi di Indonesia ini sekarang kita akan dirusak oleh negara lain. Kenapa? Kalau nanti negara kita sudah dirusak, generasi mudanya yang akan meneruskan nanti pasti akan tidak ada. Generasi sekarang ini akan dirusak semuanya dengan cara minuman, cara pergaulan yang bebas, dikasih narkoba, sehingga kepintaran pemuda untuk Indonesia ini akan luntur. Kalau jenengan dari awal sudah seperti ini, siapa penerus bangsa kita? Bangsa kita membutuhkan panjenengan adik-adik sekalian, sehingga nanti akan menjadi tulang punggung untuk negara kita. Jangan ditiru hal yang seperti ini ya. Kami juga selalu berusaha hal-hal yang positif, terutama di sekolah-sekolah. Kami selalu kesana kemari untuk melakukan binaan sehingga anak-anak itu terkoordinir dan membuat negara kita lebih maju. Lanjut. Pernahkah mengingat orang tua? Saya memohon dengan adik-adikku sekalian, terutama santri-santri, kalau kita akan
pergi ke pondok atau setelah pulang ke pondok, tolonglah, terutama laki-laki yang aku tidak percaya ini sekarang ini. Kita harus bersujud dengan orang tua. Kita harus mendoakan orang tua juga. Kita berangkat berdoa, kita berangkat bersujud dengan orang tua, mohon petunjuk, mohon doakan, kalau petunjuk yang kuasa. Kita mohon kepada yang kuasa, kita bersujud dengan ibunya, Bu, saya mau pergi ke sekolah, Bu, saya mau pergi ke pondok, doakan saya mendapat ilmu yang barokah. Ya atau ya? Jadi kalau sambungan lagi ya, nanti kalau sewaktu kita adik-adikku sekalian mau berangkatkah, mau pulangkah ke rumah, kita harus minta doa dari orang tua. Karena doa orang tua itulah doa yang paling mujarab. Jangan sampai nggak minta doa dengan orang tua. Bu, doakan saya mau berangkat ke pondok, semoga saya di pondok diberikan kesehatan, kelancaran, mendapatkan ilmu yang barokah. Aku yakin dengan apa yang dicapurkan pasti terkabul. Itu pasti terkabul, terutama ibu. Kalau doa dari orang tua terutama laki hanya berapa persennya dari ibunya. Tapi kalau minta doa dengan ibunya untuk setiap berangkat atau pulang dari pondok, jenengan cita-citanya apa yang jenengan pasti terkabul. Setelah kita mohon kepada ibu, kita mohon kepada yang kuasa. Namun sudah demikian, kalau di pondok pun ada santri di sini sungguh-sungguh terima ilmu dari para santri yang senior, harus kita hormati, kita pelajari, kita amalkan, dan kita laksanakan. Lanjut. Ada adikku sekalian atau santri yang ada di pondok. Jadi kalian ada di santri pada saat jenengan itu kecil, ingatlah masa kecilmu. Masa kecil orang tua dari mulai mengandung dan umur 0 kecil sampai 9 bulan dalam kandungan. Betapa beratnya orang tuamu, betapa susahnya dibawa ke sana kemari, dibawa nyuci, dibawa cari kerja, sehingga tumbuhlah menjadi anak yang dilayar. Betapa kasih sayangnya seperti ini. Betapa sakitnya orang tua. Makanya jangan sampai para santri menelantarkan orang tua. Bahaya. Orang tua yang susah payah, orang tua yang kerja keras, sehingga anak menjadi dewasa dari mulai kecil, digendong, disusui, ditinggal pergi untuk pergi ke pasar mencari sesuatu untuk menafkahi panjenengan. Berilah kebahagiaan daripada orang tua itu, sehingga orang tua akan menjadi bangga dengan Anda cara melakukan kegiatan utama di pondok, cari ilmu yang sebanyak-banyaknya, resap para pengajar, para santri senior, cari ilmu yang bermanfaat tadi. Orang tua susah payah ke pasar, jual sayur, jual segala macam hasil usaha tani, sehingga bisa menyekolahkan adik-adik sekalian. Lanjut. Ingat, ini susah payahnya orang tua. Jangan sampai anak di pondok hanya main-main, tidak tanggung jawab. Kami mohon para santri di sini kerja keras. Kerja keras yang berarti mencari ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga ilmu yang ada di sini bisa diserap semuanya. Kita tularkan, kita punya cita-cita. Cita-cita itu yang para santri pada saat ini belum tercapai. Raihlah setinggi-tinggimu. Kita lanjut.
upaya yang tidak mencukupi, sehingga orang tua pun sampai berusaha seperti ini, ke sawah, nanam padi. Kalau ibu, kalau punya anak seperti ini, melihat ibunya yang menggendong kayu sampai ke rumah, betapa sedihnya. Anak di sekolah hanya tinggal duduk manis, cari ilmu. Coba kalian bayangkan, kalau melihat orang tua seperti ini, apa tidak kasihan kalau kalian tuh hanya main-main di sini? Kasihan sampai berusaha bersawah, berjuang mati-matian. Ini hanya demi anak loh. Makanya saya ingatkan kembali para santri, berbaktilah kepada orang tua. Saya pun sampai sekarang ini masih ingat, saya sudah punya anggapannya punya gaji, belum bisa membesarkan orang tua, maksudnya belum bisa membahagiakan orang tua. Menyesal yang tidak ada taranya sampai sekarang. Kita lanjut. Jadi orang tua membesarkan adik-adikku sekalian seperti ini. Nanti kalau udah besar, bantulah orang tua ini. Dalam arti kalau misalnya orang tua tidak akan minta uang dari kalian panjenengan. Apabila nanti jenengan menjadi orang-orang yang kaya atau yang punya uang, punya segala macam, orang tua aku yakin tidak akan minta uang lagi. Tapi kapan mau membalas budinya pada kedua orang tua? Semoga ya ada di sekalian, dengan adanya kegiatan di pondok ini, panjenengan akan merenungkan sebagai anak yang harus berbakti pada orang tua, anak yang mempunyai tanggung jawab dalam keluarga. Orang tua tidak kenal lelah, orang tua tidak kenal pamrih, tidak minta-minta. Syukurlah pada kedua orang tua yang masih ada. Kalian bersyukur, jangan sampai orang tua disia-siakan atau disakiti. Kita lanjut. Tujuan terakhir apa? Kita seorang anak. Apa yang mau dicari di dunia ini? Apa yang mau dibanggakan di dunia ini? Kalian itu nanti kalau udah dewasa atau mau jadi pejabat, kamu jadi petani, kamu jadi kehebatanlah di dunia ini. Apa yang ditunggu? Ini hanya dua aja nih. Dua palang itu nanti. Kalian segagah-gagahnya kayak apa? Seganteng-gantengnya kayak apa? Secantik-cantiknya kayak apa? Apa yang ditunggu? Hanya ini. Kembali lagi. Makanya berbuatlah yang terbaik di dunia ini. Berbuatlah yang sebaik-baiknya untuk mencari ilmu, mencari amal untuk bekal nanti. Ini yang dicari, tidak ada lain. Kembali lagi ke sini. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak ada. Sekuat apapun, hanya menunggu ini akan dicari. Kita lanjut.
Ini tadi yang mau dibanggakan seperti ini. Bergaul atau bebas. Jangan sampai hal yang seperti ini kalian dekati. Kita jauhi. Kita dia pondok diajarkan ngaji. Diajarkan makna daripada Al-Quran. Di situ ada tuntunan-tuntunan kita pelajari, kita amalkan. Jangan sampai di pondok pun ada kegiatan yang tidak penting, contohnya mengambil barang orang lain. Kita hidup di dunia ini, kalau misalnya di pondok banyak macam-macam, mungkin dari daerah, kita beda juga karakter antara satu dan yang lain. Kalau di pondok bukan hak atau hak miliknya, jangan sampai kita mengambil. Bahaya. Kalau nanti di pondok ada ketahuan yang mengambil atau yang mencuri, ada aturannya nanti dalam hukum kita, dalam undang-undang pencurian. Jadi pasalnya 363, barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hak, ada aturannya juga. Jangan sampai terjerat dengan bahaya narkoba. Karena narkoba inilah menjadi musuh-musuh bangsa kita. Kita lanjut. Komunitas yang salah. Ini salah seperti ini. Ajarannya nanti kalau udah lulus dari sini jangan sampai ada yang seperti ini. Ini salah, tidak ada manfaatnya ini. Pakai coret-coret bergaya-gaya sama laki-laki. Apalagi kalau di pondok setelah lulus seperti ini. Aduh, kalian kasihan dengan guru-gurumu. Kalian dengan santri-santri yang senior. Apalagi bukan muhrimnya langsung coret-coret sembarangan. Salah itu. Itu bukan muhrimnya pun laki-laki dan perempuan langsung coret-coret. Pondok tidak mengajari seperti ini. Pondok mengajari akhlak, mengajari hal-hal yang positif. Mulai sekarang kita beri contoh pondok sini. Kalau lulus jangan sampai ada coret-coret seperti ini. Jangan sampai. Syukur-syukur kalau nanti sudah lulus, sama-sama di sini bersyukuran. Ya membuat apalah kegiatannya ngaji, bersyukur, memohon pada Allah, bersyukur telah diberikan kelulusan dengan nilai yang bagus sehingga melanjutkan pondok yang lain. Santri bisa mendapatkan ilmu yang terbaik, kemudian menularkan ilmu menjenengan kepada adik-adiknya. Bisa mengajar atau ilmu bermanfaat tadi diberikan kepada masyarakat di sekeliling ada santri. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu tadi dicari dengan bagus, diajari pondok yang terbaik, kita amalkan, kita laksanakan, aku yakin jenengan itu hidupnya akan lebih bahagia. Jangan sampai yang sudah hal yang di atas tadi membuat jenengan jadi bermasalah. Kita lanjut lagi. Akibat yang ditimbulkan yaitu abaikan keselamatan. Nah, di pondok sini aku yakin akan dilarang kalau membawa motor. Ya atau enggak? Ya. Makanya patuhilah aturan-aturan yang ada di pondok. Mungkin tidak boleh menggunakan HP, tidak usah nyuri-nyuri pakai HP, tidak usah. Pokoknya aturan pondok di sini apa yang dilaksanakan harus kita laksanakan. Oh tidak lama Pak, di sini berapa tahun kalau misalkan lulus? 6 tahun.
6 tahun tidak lama, saya aja 20 tahun di Kalimantan aja kita. Apalagi cuma 6 tahun, sebentar ya. 6 tahun kita laksanakan, turuti apa yang ada di pondok sini. Misalnya larangan-larangan kita jauhi. Cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Setelah lulus, nanti jangan mau melanjutkan kemana, monggo. Mau melanjutkan jadi santri di sini, monggo. Yang penting ilmu jenengan, ilmu yang bermanfaat. Kita lanjut kembali. Akibat yang ditimbulkan, inikah yang kamu inginkan? Enggak kan? Ini karena akibat ulah-ulah para istilahnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Sekolah, bergaya, apalagi udah lulus, pakai coret-coret, keliling-keliling, akhirnya timbul seperti ini. Yang disalahkan siapa? Apa tidak kasihan dengan orang tua juga? Kasihan seperti ini. Ini yang akan ditentukan. Larinya apa? Harta akan habis untuk biaya perawatan. Sedangkan orang tua tadi sudah jungkir balik, cari materi, cari rezeki. Akhirnya untuk apa? Untuk merawat jenengan, dana ulang jenengan. Beginilah harus kita hindari, kita jauhi hal yang tidak bagus. Cuma saya sengaja mengambil contoh ini yang kira-kira tidak bagus, biar jenengan tidak niru, karena akibatnya fatal. Seperti fatal kalau makan kasih gambar-gambar yang bagus-bagus, enak banget. Kalau kayak gini kan, inilah kita ambil susahnya aja, jangan ambil senangnya dulu. Orang mau sukses, orang yang mau berusaha, orang yang mau kerja keras, orang yang mau susah, nantinya akan sukses. Pasti sukses. Saya pada saat itu juga begitu juga. Saya kerjanya di situ apa? Dulu ngangkati pohon singkong. Saya mau makan aja satu hari hanya 1 kali. Itu pun pagi dikasihnya bubur. Siang saya makannya hanya singkong dikasih berat. Saya ingat pada zaman itu kan memang zaman gak enak. Zaman cari makan aja susah. Zaman sekarang dengan suruh makan aja susah. Suruh makan aja susah. Kalau dikasih uang langsung hilang. Tanpa alasan langsung hilang. Ya tidak tuh. Coba serang makan dulu. Iya. Buka HP main HP. Inilah. Apalagi kalau udah lepas dari pondok sini di rumah, sudah ada rusak. Tapi mudah-mudahan bukan yang di sini, yang di sono, yang jauh sekali ya. Kita lanjut lagi. Akibat yang ditimbulkan karena ulah yang tidak pas tadi, ini membuat mereka bersedih. Sedihnya apa? Yang tadinya mungkin naik motor, bisa naik mobil, bisa naik yang mewah-mewah. Sekarang yang naiknya apa? Roda 4 aja bisa selip nih loh. Roda 4 bisa selip gitu. Kalau sudah roda 4 bisa selip kayak gini, apa larinya? Masuk di tanah, dimakan apa? Rayap. Ya kalau masuk surga, kalau masuk neraka dibantai kalau sana. Dibantai kalau di sana. Yang bantai bukan siapa-siapa, malaikat. Begitu ditanya, man rabbuka? Pop, wais kampung tamat. Langsung ditanya, siapa penyerahmu? Mobil, apa ini langsung dipukul. Terus kalau perempuan ini di duniamu, auratmu ditutup atau enggak? Dan ditutup. Begitu tahu, bilang, iya, apa dia mbak? Tojok pakai besi. Das. Ayo. Sama laki-lakinya juga. Kalau misalkan buang air kecil tidak pegangan bersih,
potong dulu. Makanya ajaran-ajaran yang ada di pondok kita laksanakan dengan baik. Kita laksanakan apa yang telah diajarkan. Itulah yang menurut dalam Al-Quran. Karena tidak mungkin pondok ngajari dengan itu yang tidak bagus. Aku yakin semua ini. Kalau misalkan tidak masuk ke akhir sebuah kematian, larinya kemana? Ketemu Pak Polisi. Ketemu Pak Polisi lagi. Cuman di kantor polisi bukannya apa, dikasih makan. Tapi kalau dalam penjara itu bukannya kita dalam hotel. Di penjara 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Betapa susahnya kalau di penjara itu. Ruangannya kecil, dikasih WC 1, dihuni orang 3, mandinya pun jarang, baunya bukan main. Itu sampai elek, belum lagi di Polres, belum lagi nanti di LP, ketemu orang-orang yang tidak benar. Hai, baguslah dari sekarang, awalilah dengan sekarang, mulai jenengan masih kecil. Kita berusaha untuk mendoakan panjenengan, cari ilmu yang sebanyak-banyaknya, cari ilmu yang setinggi-tingginya, sehingga menjadi ilmu itu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kita lanjut. Apa harapan orang tua? Orang tua itu mengharapkan satunya ya satu, anak itu menjadi anak yang tumbuh bagus, tumbuh dewasa, tumbuh yang bermanfaat di masyarakat, tumbuh yang bermanfaat pada negara. Orang tua itu mendoakan disekolahkan biar cari ilmu. Hanya ilmu yang belajar dengan baik, sehingga ilmu itu bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Kita lanjut. Siapa yang di sini yang suka ngantuk? Pasti ada. Ayo. Ngantuk. Nah. Ayo kalau kita ngantuk, usahakan dalam pelajaran itu kalau kita ngantuk, kita izin sama gurunya. Bu, izin saya mau cuci muka. Untuk menghilangkan ngantuk itu cuci muka. Cuci muka biar di sekolah itu nanti orang belajar, dia tidur tidak tahu pelajarannya. Kalau kita sudah tertinggal dengan yang lain, kapan kita mau majunya? Makanya di sekolah itu harus kan punya ada waktu istirahat, ada waktu belajar, gunakanlah yang sebaik-baiknya. Kalau waktunya tidur, jangan sampai kalau udah ada waktunya tidur malah main. Nanti disuruh tidur malah belajar, tapi malah kebalik-balik nanti. Jadi kalau nanti pada saat di sekolah belajar yang rajin, tekun, membantu sesama, belajar dengan serius. Jadi belajar dengan serius, belajar dengan main-main. Kita lanjut. Jam berapa ini? 9. Dengan sejuta prestasi, saya yakin di pondok sini atau santri-santri ini pasti akan mempunyai cita-cita. Dari awal pasti punya cita-cita. Cuma cita-cita itu belum tercapai karena sekarang ini masih taraf mau mencari. Yang dicari itu belum tercapai karena belum selesai mencarinya. Dari mulai belajar dari nol nanti sampai dia lulus pasti mempunyai cita-cita yang ingin tercapai. Yang ingin dicapai mungkin ada kalau di sini ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang jadi ibu guru, pak guru, ada yang jadi santri, ada yang ingin jadi tukang dakwah, siapa yang perempuan juga. Tapi kalau di pondok itu paling enak ya jadi dakwah itu. Kalau di pondok, karena sekolahmu sudah di pondok, pasti akan diajari cara dakwah,
cara menyampaikan agama, itu lebih bagus lagi. Tapi cita-citamu itu akan tercapai kalau kalian itu tekun. Kalau tekun, tanggung jawab, aku yakin jenengan cita-cita yang jenengan ingin diraih itu akan terwujud. Kita lanjut. Tadi sudah saya sampaikan menjadi apa yang kau diinginkan. Nah, dari mulai sekarang itu saya itu punya jadi apa dong? Nanti kalau sudah besar, selesai sekolah, cita-citamu tercapai. Ada yang jadi dokter tadi, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ya pegawai negeri, itu monggo lah. Dari santri yang bisa untuk mencapai yang ingin diraih tadi. Terus lanjut mengawali angkasa. Ini cita-cita itu banyak lagi. Kadang-kadang kalau dari kecil itu ada yang mencita jadi presiden, aja. Tapi karena anak kecil biasanya jadi apa? Presiden, jadi apa? Pilot. Mengabdi kepada umat manusia. Mengabdi umat manusia jadi ada yang menjadi perawat. Dengan seperti itu udah lulus dari sini, ada yang ingin jadi perawat, masuklah ke perawat. Ada yang ingin jadi pilot, masuklah ke angkatan udara. Ingin jadi Polri atau di medan tempur, jadi tentara, nggak bisa. Perempuan juga nggak ada salahnya juga. Kita lanjut. Ada yang ingin jadi pemain sepak bola, nggak ada. Terus kita lanjut. Membangun negeri ini. Jadi adik-adikku sekalian, Mas Santri di sini tujuannya apa? Kalau kita besar, siapa yang membangun di negeri ini kalau bukan jenengan-jenengan? Contoh yang paling rendah aja paling bisa jadi lurah, jadi partai lah, jadi partai. Yang dimaksud membangun negeri ini, membangun jalan-jalan di pinggir kampung atau kita membangun juga yang tadinya tidak bisa dilewati, bisa dilewati. Ini bisa. Jangan yang mulu-mulu menjadi misalnya menteri. Oh, menteri punya banyak, nanti punya berapa anak buahnya. Ini yang paling mudah ya, menciptakan generasi penerus bangsa. Jadi generasi sekarang ini yang menjadi penerus. Kami juga lihat nanti akan runtuh, saya pun pasti akan mati. Jadi yang melanjutkan para santri. Karena cita-cita ini akan tercapai setelah nanti jenengan sudah lulus, nanti misalkan dari SMP, SMA, perguruan tinggi. Kita lanjut. Lingkungan pendidikan yang bebas narkoba, meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Katakan tidak pada narkoba. Jadi saya ulangi lagi, jangan sekali-kali mencoba, jangan sekali-kali pingin, jangan sekali-kali merasakan. Kalau nanti sudah tahu, pasti akan minta lagi. Jauhi narkoba, jauhi hal yang tidak bagus. Yang paling ringan satu contohnya minuman keras. Minuman keras ini sudah dari awal yang tidak pas. Santri diajarkan punya keimanan yang kuat. Santri diajarkan ilmu yang bermanfaat. Tularkan pada teman-teman panjenengan, terutama di kampung atau teman sebayamu, untuk tidak mendekati narkoba tersebut. Narkoba itu beberapa macam. Narkotika sintetik, narkotika
narkoba, narkotika, psikotropika, lainnya. Jadi jangan sampai contohnya kalau misalkan narkotika yang berbentuk pil itu disebut, ingat, kalau yang disebut daun atau hal yang lain itu bentuk ganja. Itu ada di golongannya. Jadi golongan narkotika A, B, C, D sama hal adiktif lainnya. Adiktif lainnya itu contohnya seperti ganja. Lanjut. Selesai. Mudah-mudahan pas aku ngebut jari-jari. Jadi saya mohon adik-adikku sekalian, santri di sini untuk mencari ilmu, carilah ilmu yang setinggi-tingginya sehingga nanti menjadi bekal untuk masa tua nanti. Masa tua nanti kalau sudah kita punya ilmu yang sebanyak-banyaknya, karena ilmu ini akan luntur, tidak akan hilang. Tapi kalau uang akan habis. Mungkin apa yang dapat kami sampaikan kira-kira silakan tanya dengan saya apa yang harus ditanyakan, sehingga nanti kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa biar Pak Galih yang menerangkan. Nah, kira-kira apa yang mau ditanyakan, atau mungkin mau tanya tentang saya pun boleh, mau tanya masalah kenakalan remaja di sekarang ini yang paling tren itu apa, boleh. Kira-kira kalau tanya aja, enggak apa-apa, bebas kok ke saya. Ya. Hah? Apa? Ini ya, ini. Jenis tercubuk itu narkotika jenis adiktif lainnya. Contoh tercubuk itu yang ini itu yang pakai trompet. Nah, ya kan? Itu akan membahayakan di sini. Apa yang diserang jadi saraf kita. Jadi kalau sampai ketahuan membawa kecubung, ada ancamannya. Biasanya kalau cubung itu biasanya juga dicampuri dengan jamur yang ada di telan sapi. Ya tidak. Dengan hafal, jangan coba-coba mendekati hal itu. Ya, jangan coba-coba mendekati atau memakai barang itu. Karena kepolisian akan tahu hal tersebut. Karena ciri-ciri orang yang pernah memakai akan ketahuan nanti, apalagi sudah berulang kali. Saya maksud dengan sudah menyebutkan bahwa kecubung, dan saya menyebutkan itu akan di sapi, teletong, apal. Tapi apal. Ya. Aku peringatkan sekali lagi, jangan dekati hal-hal yang tidak bagus. Itu juga termasuk narkotika ya, itu masuk narkotika nanti ya. Kalau itu terdapat di adiktif lainnya. Jangan sampai menggunakan seperti itu. Kalau nanti ketahuan polisi, jangan ditangkap, larinya seperti tadi kejadiannya. Nah, itu yang tumbuhnya itu di lepong sapi juga bisa, di pinggir-pinggir kebun juga kebanyakan banyak hutan. Cubung itu. Kalau adiktif lainnya yang contohnya ganja itu yang warnanya seperti daun singkong. Yang kebetulan di sini tidak ada. Padahal kalau di Aceh itu dulunya untuk masak, padahal untuk bumbu. Tapi orang Indonesia ini karena hebatnya, otaknya aneh-aneh, itu tadi mah dipakai yang tidak benar.
dibuatnya rokok untuk dihisap. Kemudian dia akan melakukan penghisapan, dia akan timbul fly. Kalau sudah fly, kalau jenis ganja itu nanti di sini akan membentuk bendolan. Jadi di belakang sini akan tebal di punggungnya ini. Dan itu mudah polisi untuk mencari hal tersebut. Polisi itu sudah diajari bagaimana caranya untuk nangkep hal yang tidak benar itu. Sudah diajari. Dari visnya pun akan ketahuan nanti. Ini dari visnya ya. Makanya saya ajarkan, saya peringatkan, jangan sampai mendekati terutama narkoba. Oke? Apalagi? Sebut, saya tahu, insya Allah saya tahu. Tapi kalau tidak tahu saya minta tahu sama Pak Gale. Ayo, ada lagi? Ada yang bisa tanyakan lagi? Ada? Ini kira-kira pengen kenalan sama yang duduk enggak? Kalau berkenalan biar nanti kenal. Ini ya sampai saat ini yang menjadi Babin Kamtibmasnya khususnya di Kabupaten Ketub Buloyak dari Ketub sampai sini Pak Gali. Silakan perkenalan Pak Gali biar nanti kalau ketemu di mana-mana ini Bapak siapa tahu yang dulu di pondok tidak kenal. Nah seperti itu ya. Kalau nanti di jalanan ada apa-apa mungkin pas ya ada permasalahan minta tolong sama Pak Gali. Gampang kan Pak? Kalau Pak Mujiator agak susah. Tapi saya sering kali lewat sini juga. Saya jualan. Jangan heran ini Pak polisi tapi jualan. Tapi jualannya saya tidak kelihatan. Tapi saya jualan. Jualan saya bermacam-macam. Tapi saya pakai mobil pas stop. Jadi cuma saya naruh. Jadi sudah ditelepon kalau sudah saya ditelepon, saya antar gitu. Tidak ada yang lain. Tapi saya jualan. Pak polisi tapi sambil jualan. Tapi saya tidak apa-apa, saya tidak malu, saya tidak merasa rendah, enggak. Saya merasa bangga, saya senang. Buka Pak Gali, silakan kenalan juga sama Pak Gali. Nanti biar kenal. Kalau tidak kenal nanti tidak saya ketemu siapa itu. Woi Bapak ini nanti tidak tahu. Terima kasih untuk Bapak Aibtu Mujiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri yang saya banggakan dan saya cintai, perkenalkan nama saya Aditya Galih Pramuyuda, biasa dipanggil Galih. Untuk pangkat saya Bribka 4, saya masih juniornya Bapak Aibtu Mujiarto. Untuk dinas saya di Sawangan, saya menjabat sebagai Babin Kamtibmas Desa Ketep dan Desa Kapuan, double 2. Untuk asli saya Mertoyudan, Mertoyudannya Desa Sukorejo, perbatasan dengan Temuran. Untuk pendidikan saya SD juga SD negeri di Tanjung 1. Untuk SMP saya SMP 1 Kota Magelang. Untuk SMA saya di kelasnya beliau SMA Tidar juga. SMA Tidar itu sekolahnya di Perumahan Akmil Pancaga di dalam. Untuk keluarga alhamdulillah masih single. Demikian saja perkenalan singkat dari saya. Apabila ada tutur kata atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini nanti di jalanan jangan sampai ditegur. Mau pakai preman kah, mau pakai polisi, kalau udah ketemu di jalan itu namanya Pak Galih, orangnya gemuk yang ganteng. Ini bukan promosi. Jadi karena ini memang tugasnya dari mulai ketok sampai bawah. Apa sini di mana ya? Sampai Kapuan. Ini yang membawai atau yang mengampu khususnya wilayah-wilayah yang menangani kalau ada masalah, kalau ada apa-apa sama Pak Galih. Saya tidak dipakai, saya hanya cuma di kantor aja terus. Saya punya main YouTube, main komputer aja. Main komputer di kantor, duduk manis, membantu masyarakat juga. Tapi ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari kami, sudah dibagi-bagi tugas, sehingga kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Mungkin masih ada lagi pertanyaan bagi saya? Ya, Pak. Apa? Batik. Kalau batik ini kan berupa ini sebetulnya itu minuman. Sebenarnya minuman itu kalau banyak memabukkan juga. Karena batik ini berasal dari kelapa yang isinya dideres kemudian dijadikan gula, itu tidak bermasalah. Tapi kalau yang bermasalah ini kalau misalkan tape nanti, tape campur macam-macam, dibuatkan sesuatu sehingga dioplos, dibuat minum sampai minum, berarti kamu sudah mulai mendaftar. Sudah mulai daftar. Daftar tadi yang dimaksud daftar masuk dalam jeruji besi. Kami siapkan kalau memang jenengan pengen yang seperti itu. Tapi aku yakin di pondok ini tidak akan membuat yang tidak bagus. Saya selalu berdoa kepada para santri, semoga para santri sekolah di sini menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi anak yang berbakti kedua orang tua, mempunyai kebaktian, mempunyai ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat, ilmu yang bermanfaat bagi masa depan para santri. Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, bisa tutup. Masih ada lagi? Kami mendadak saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.